Kisah berlatar pada tahun 1973, di mana kita diperlihatkan dengan seorang aba-aba bernama Linchester Marine, di mana dia adalah seorang pastor yang sedang meneliti sebuah artefak kuno di negara Irak. Dalam penggalian itu, Pastor Marine menemukan sebuah patung kuno yang diketahui sebagai patung iblis jahat yang memiliki sebuah sayap. Scene kemudian berpindah ke kota Washington. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Chris, yang dimana dia merupakan seorang artis terkenal yang baru saja pindah ke kota ini, di mana dia adalah seorang janda pirang yang memiliki anak perempuan bernama Regan. Profesinya sebagai artis membuat Chris sering meninggalkan Regan sendirian. Sebenarnya Regan gak sendirian amat sih, karena Chris mempekerjakan seorang pengasuh dan juga 2 orang pembantu untuk menemani Regan agar tidak merasa kesepian. Oh, so beautiful. And the guy let me rub it. Singkat cerita, ketika Chris sedang libur bekerja, dia menghabiskan waktu di ruang basement rumahnya untuk menemani Regan bermain. Chris lalu melihat sebuah papan Ouija, yang dimana papan itu Regan temukan di dalam sebuah lemari. Regan juga memberitahu Chris jika dia sering memainkan papan itu bersama temannya yang dia panggil sebagai Kapten Howdy. Chris lalu menanyakan pada Regan bagaimana cara memainkan papan permainan ini. Regan kemudian memberitahu jika memainkannya hanya cukup bertanya dan papan itu akan menjawabnya. Tetapi ketika Chris ingin mencobanya, tiba-tiba You been playing with it? Yep. You know how? Oh yeah. Well, let's both play with it. Captain, that isn't very nice. Well, maybe. ya, papan itu tiba-tiba bergerak sendiri ketika dia akan memainkannya. Dirasa itu hanya trik, Chris pun tidak begitu menghiraukannya. Di malam harinya, saat sedang tertidur, Chris dibangunkan oleh suara telepon yang berdering. Dan setelah menerima telepon tersebut, dia melihat Regan yang sedang tidur di sampingnya. Chris kemudian bertanya, kenapa Regan tidur di sini? Regan pun memberitahu jika kasur di kamarnya selalu bergerak-gerak sendiri. Karena itu dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mendengar pernyataan putrinya, Chris berpikir mungkin yang dikatakan Regan hanya halusinasinya saja. Di keesokan harinya, Regan kemudian dibawa oleh Chris ke rumah sakit untuk diperiksa. Di saat dokter sedang memeriksanya, tiba-tiba Regan bertingkah aneh dan juga berkata kasar pada si dokter. Feel this? I don't feel anything. Chris kemudian diberitahu oleh dokter jika Regan mungkin mengalami gangguan saraf. Hal itu biasa dialami oleh anak-anak seusianya. Dokter juga menjelaskan jika Regan sepertinya mengalami depresi pasca perceraian kedua orang tuanya. Ditambah lagi, Chris yang sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar ucapan si dokter, Chris merasa tidak percaya. Lalu dia membawa Regan untuk pulang. Singkat cerita, malam pun tiba. Chris yang pada saat itu sedang mengadakan pesta di rumahnya, di saat Chris dan teman-temannya sedang asik mengobrol sambil minum nutrisari jeruk peras. Tiba-tiba saja Regan muncul dan Regan yang semakin aneh berkata kasar sambil ngompol di atas karpet yang baru lunas dicicil. Chris pun bingung dengan kelakuan absurd anaknya itu. Chris yang merasa malu kemudian membawa Regan kembali ke atas. Di saat sedang memandikannya, Regan pun bertanya pada Chris apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Karena kelakuannya tadi bukanlah kehendak dirinya. Chris lalu mencoba untuk menenangkannya dengan berkata semuanya akan baik-baik saja. Dia lalu meminta Regan untuk beristirahat. Baru saja keluar,
Tiba-tiba dia mendengar Regan berteriak. Chris yang panik bergegas kembali menuju kamar Regan. Sesampainya di kamar, betapa terkejutnya Chris ketika melihat tempat tidur anaknya bergerak dengan sendirinya. Sontak Chris pun ngajleng ke tempat tidur itu dan berusaha menenangkan anaknya. Di keesokan harinya, Chris kembali membawa Regan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kembali. Di saat menjalani pemeriksaan itu, terlihat Regan mencoba untuk memberontak. Sampai-sampai Regan meludahi si dokter yang berusaha menenangkannya. Setelah berhasil menenangkannya, si dokter pun mengatakan jika Regan mungkin mengalami kerusakan saraf pada bagian otaknya. Dokter menyarankan Chris untuk melakukan pemeriksaan kembali pada otak Regan. Dan pada saat melakukan pemeriksaan, terlihat Regan sangat kesakitan. Setelah serangkaian pemeriksaan, si dokter lalu melihat hasil scan otak Regan. Don't move. I don't think so. I'd like you to see it again. Ya, si dokter pun bingung dengan kondisi otak Regan yang ternyata baik-baik saja. Setelah menjalani hari yang cukup melelahkan, akhirnya Chris membawa Regan pulang. Namun setibanya di rumah, bukannya membaik, keadaan Regan malah bertambah buruk. Saat melihat keadaan putri kesayangannya itu, Chris kemudian memanggil si dokter untuk datang ke rumahnya. Dan tak berapa lama, si dokter pun sampai di rumah Chris. Si dokter pun kaget melihat Regan mengalami kejang-kejang ekstrim. Hingga akhirnya si dokter pun menyuntikkan obat penenang pada Regan. Make it stop! It's burning! Fuck me! Let's see what the Stay away from me! Setelah kejadian di luar Nurul, si dokter pun menganggap jika hal itu bisa terjadi karena gangguan pada otaknya. Si dokter pun meminta Chris untuk kembali memeriksakan otak Regan. Mendengar ucapan si dokter, Chris pun kesal pada si dokter yang masih menganggap jika Regan mengalami kerusakan pada sarafnya. It will involve another spinal. Oh, Christ. Did you see her or not? She's acting like she's fucking out of her. Chris pun mengungkapkan jika sifat Regan perlahan-lahan mulai berubah. Sebagai seorang ibu, dia merasa bahwa Regan sekarang tidak seperti putrinya yang dulu. Setelah puas ngebacotin si dokter, Chris yang tak ada pilihan pun akhirnya setuju dengan saran yang diberikan oleh si dokter. Mengingat keadaan Regan yang semakin memburuk. Dan setelah serangkaian pemeriksaan selesai, ternyata tidak ada masalah pada otak Regan. Dan keadaannya baik-baik saja secara medis. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan Regan, Chris kemudian bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, kemudian dia memeriksa keadaan Regan yang berada di kamarnya. Setibanya di kamar Regan, Chris pun bingung saat melihat jendela kamar yang terbuka. Setelah menutupnya kembali, Chris kemudian mencari Sharon, pengasuhnya Regan. Chris lalu menanyakan pada Sharon kenapa dia meninggalkan Regan sendirian di kamar dengan jendela yang terbuka. Sharon pun mengungkapkan bahwa dia sedang pergi sebentar dan mengatakan jika Brooke tadi datang berkunjung dan bersedia menjaga Regan selama Sharon pergi. Jadi Brooke adalah teman sekaligus sutradara dari film yang Chris bintangi. Chris pun bingung karena dia tidak melihat Brooke di sana. Dan tak berapa lama, ada yang memberitahu jika Brooke baru saja tewas setelah jatuh dari tangga di dekat rumah Chris dengan keadaan kepala yang terpelintir ke belakang. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ya, mereka pun kaget saat melihat Regan menuruni tangga dengan keadaan terbalik, dengan darah yang keluar dari mulutnya. Setelah kejadian yang tak masuk fikri, Chris kemudian memanggil seorang psikiater, berharap bisa mengetahui
hal-hal aneh yang dilakukan oleh Regan. Si psikiater itu pun menghipnotis Regan dan bertanya siapa Kapten Howdy itu. Tetapi Are you the person inside of Reagan? ngilu sekali, bukan mendapatkan jawaban dari Regan, bijinya yang mulai keriput malah dibejek oleh Regan. Di tempat lain diperlihatkan seorang detektif bernama William, yang mana dia sedang menyelidik kasus kematian Brooke. Dia terlihat sedang menemui seorang pastor sekaligus psikiater bernama Karas. Will di sini meminta saran dari pastor Karas guna mengungkap kematian Brooke, karena dia merasa kematian Brooke begitu janggal, mengingat kepalanya yang terpelintir ke belakang hanya karena terjatuh dari tangga. Will menduga jika ada yang membunuh Brooke sebelum dia terjatuh dari tangga yang berada di dekat rumah Chris. Incidentally, I mentioned it only in passing. I could always tell the judge it was a matter of confession. Not to bother you with trivia, but a psychiatrist. Kembali pada Regan, yang kembali dibawa ke rumah sakit. Keadaannya yang semakin buruk dan tak terkendali. Hal itu memaksa dokter yang merawatnya harus mengikat tubuh Regan di atas tempat tidur. Terlihat banyak sekali dokter yang ikut menanganinya. Namun karena penyakit yang sudah di luar nurul, akhirnya dokter-dokter itu menyarankan Chris untuk meminta bantuan kepada pastor guna melakukan pengusiran setan. Mengingat tidak ditemukan penyakit medis pada tubuh Regan, dokter pun mengatakan bisa saja Regan telah dirasuki oleh roh jahat, mengingat bahwa dirinya adalah seorang ateis, sehingga hal itu membuat iblis dengan mudah untuk merasuki tubuhnya, karena dia tidak memiliki keyakinan akan adanya Tuhan. Mysticism can make it disappear. Have any religious beliefs? No. What about your daughters? They think, of course, it's purely Di tempat lain terlihat detektif Will mendatangi tempat kejadian Brooke terjatuh. Di sana dia mulai melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah fakta bahwa sebelum Brooke terjatuh, saat itu dia sedang berada di kamar Regan. Setelah menyelidiki TKP, Will kemudian mendatangi rumah Chris. Detektif Will mulai bertanya tentang dugaannya tadi. Namun Will di sini masih belum yakin dengan apa yang dia simpulkan. Setelah Will pergi, tiba-tiba Chris dikagetkan dengan suara gaduh dari kamar Regan. Dan dengan keadaan kamar yang sudah berantakan, Chris pun kaget ketika melihat kepala Regan yang bisa berputar ke belakang. Dan hal itu disebabkan si iblis sudah mampu menguasai tubuh Regan sepenuhnya. Singkat cerita, Chris kemudian menemui Pastor Karas dan menceritakan keadaan anaknya itu. Dia lalu meminta Pastor Karas untuk melakukan pengusiran setan kepada anaknya. Mendengar permintaan Chris, pada awalnya terlihat Pastor menolak permintaan itu. Tapi setelah Chris menceritakan tentang apa yang dialami oleh anaknya, akhirnya dia setuju untuk melakukan pengusiran itu. Tapi sebelum melakukan proses pengusiran setan, dia harus mengumpulkan bukti-bukti untuk mendapatkan izin dari pihak gereja. Dia kemudian mendatangi rumah Chris untuk melihat keadaan Regan yang sebenarnya. Pastor Karas pun kemudian mulai menanyai iblis itu. Iblis itu pun mulai memprovokasi Karas dengan membicarakan ibunya yang baru saja meninggal. Mendengar si iblis mengetahui tentang kematian ibunya, Pastor Karas pun kaget. Would you like to leave a message? I finally undo these straps. If you're the devil, why not make the straps? Setelah dirasa cukup, Pastor Karas pun berpamitan pada Chris. Di sini Chris juga mengungkapkan bahwa yang telah membunuh Brooke adalah Regan. Singkat cerita, setelah mendapatkan cukup bukti yang dibutuhkan, Pastor Karas kemudian meminta izin kepada pihak gereja untuk segera melakukan ritual pengusiran setan. Mendengar penjelasan yang diceritakan oleh Karas, pihak gereja pun mengizinkannya. Pihak gereja juga menunjuk Pastor Merin untuk membantu pengusiran itu, yang mana Pastor Merin adalah pastor senior, di mana dulu dia juga berhasil mengalahkan sosok iblis yang hampir merenggut nyawanya. Singkat cerita, Pastor Merin pun tiba di rumah Chris untuk melakukan ritual pengusiran.
Sebelum memulai ritual, sebagai pastor senior dia mengingatkan pada pastor Karas untuk mengabaikan perkataan si iblis, karena ucapan iblis adalah senjata yang ampuh untuk memprovokasi dan menghasut manusia. Akhirnya ritual itu pun dimulai dengan membacakan doa-doa sambil menyiramkan air suci pada tubuh Regan yang mulai bereaksi. Places her trust in thee, my God. Hallowed be thy name. Christ compels you. The power of... Baru saja dimulai, iblis itu mengeluarkan cairan hijau dari mulutnya. Di tengah ritual, iblis itu pun mulai memprovokasi Karas. Karas yang sudah diberitahu untuk tidak menanggapinya, malah mulai terhasut oleh si iblis. Melihat Karas yang mulai terhasut, akhirnya Pastor Merrin meminta Karas untuk keluar dan menenangkan dirinya dulu. Dengan pinggang yang mulai encok, Pastor Merrin pun kembali melanjutkan ritual itu sendirian. Dan setelah beberapa saat menenangkan diri, Pastor Karas akhirnya kembali lagi. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Detektif Will datang, kembali pada Karas, yang baru saja membuka pintu. Dia pun kaget ketika melihat Pastor Merrin sudah tewas saat itu juga. Karas yang tak bisa mengontrol dirinya, kemudian menyerang Regan dan meminta iblis itu untuk merasuki tubuhnya saja. Hingga akhirnya iblis itu pun mulai merasuki tubuhnya, sehingga membuat Karas tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Di saat iblis itu memaksa Karas untuk mencekik Regan, Karas pun memutuskan untuk bundir dengan melompat dari jendela. Akhirnya, setelah melompat, Pastor Karas pun tewas saat itu juga, disusul dengan kedatangan Chris dan Detektif Will yang melihat kejadian itu. Di keesokan harinya, setelah kejadian itu, akhirnya Chris memutuskan untuk pindah dan meninggalkan rumah itu. Lalu, apakah si iblis benar-benar sudah musnah? Lah, bodoh teuing, karena film pun sudah berakhir. Regan yang menemukan papan permainan Ouija malah kerasukan iblis jahat yang pernah dikalahkan oleh Pastor Merrin. Dan iblis itu pun akhirnya berhasil membalaskan dendamnya dengan membunuh Pastor Merrin. Sedangkan Pastor Karas ikut menjadi korban dari iblis tersebut dengan melakukan bundir. Entah sudah musnah atau belum. Karena di akhir film, Regan yang kembali normal setelah melakukan pengusiran tersebut. Hingga pada akhirnya, Chris pun memutuskan untuk pindah dan meninggalkan rumah tersebut. Oke lah, mungkin itu saja pembahasan tentang alur cerita The Exorcist 1973. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Bye-bye!